Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu jalla jalaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الدين hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang yang cerah ini kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar kesyukuran atas nikmat demi nikmat yang tiada henti yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat itu dan semakin menambahkannya dan memberikan kepada kita kemampuan untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nikmat Allah yang sangat besar adalah nikmat keturunan dari kalangan lelaki maupun wanita yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya. Kendati pun demikian atau bersamaan dengan dia adalah nikmat yang sangat besar, keturunan anak-anak kita ini sekaligus merupakan fitnah, ujian dan cobaan yang sangat berat terhadap kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak keturunan kalian itu adalah fitnah, ujian dan cobaan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum aduwwun lakum fahdharuhum." Sesungguhnya harta benda kalian dan anak keturunan kalian itu adalah musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka hati-hati dari mereka. Demikian besarnya fitnah harta dan anak keturunan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam ayat ini, fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Nah, kenapa menjadi fitnah? Bahkan terkadang menjadi musuh bagi seseorang? Karena beratnya memberikan pendidikan yang terbaik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, beratnya mencetak generasi-generasi solih sebagaimana yang diharapkan oleh kedua orang tua. Nah, sehingga anak-anak yang asalnya ketika dia lahir ini
mendatangkan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya, namun lambat laun menjadi musuh atau ujian yang sangat berat terhadap kedua orang tuanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, mempelajari bagaimana mendidik generasi yang kita lahirkan ini menjadi generasi yang terbaik, ini adalah perkara yang sangat penting. Karena mendidik anak-anak menjadi anak salih itu tidaklah semudah dengan membuatnya. Tidak semudah dengan proses ketika akan melahirkannya, walaupun di sana ada kesulitan yang sangat besar terhadap ibundanya. Namun mendidik mereka di atas al-haq ini adalah perkara yang sangat berat, sehingga tidak boleh diremehkan oleh kaum muslimin. Sementara jamaah sekalian, banyak di antara kita ini terus terang, termasuk saya pribadi, banyak-banyak kita ini kebetulan menjadi ayah, kebetulan menjadi bapak. Kenapa? Karena hakikatnya kita belum siap untuk pendidikan yang terbaik untuk putra dan putri kita. Kita sudah menjadi ayah, yang pada akhirnya jamaah sekalian, yang merusak anak yang kita lahirkan ini bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan dalam hadisnya, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrah. Sebagian ulama mengatakan fitrah yakni asal penciptaan yang suci. Sebagian menyebutkan fitrah di sini adalah al-Islam. Kemudian kata Nabi, fa abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawwidani, yang merubah dia menjadi Yahudi, atau merubah dia menjadi seorang Nasrani, dan merubah dia menjadi seorang Majusi. Di sini nampak betul peranan orang tua di dalam pembentukan karakter seorang anak di masa yang akan datang. Makanya ketika kita keliru dalam pendidikan ini jamaah sekalian, maka akan keliru untuk kedepannya, dan kita akan kesulitan di kemudian hari ketika anak itu sudah rusak mentalnya, rusak akidahnya, rusak akhlaknya. Yang pada akhirnya orang tua sendiri yang merasakan imbasnya. Berapa banyak orang tua yang mengeluh, kenapa anak saya seperti ini, disuruh ke kiri malah ke kanan. Kalau diperintah tidak mau dikerjakan, dilarang justru dikerja. Kenapa anak saya ini seperti tidak terkontrol emosinya, kalau dia marah siapapun dilawan. Kalau tidak dibelikan motor, semuanya dibanting. Apalagi kalau dia sudah minta kawin tidak dituruti, semuanya sudah hancur. Yang disalahkan adalah anaknya, langsung dihakimi. Anak nakal memang ini, bandel memang, tidak sama dengan adiknya. Ini dibanding-bandingkan lagi. Padahal orang tua tidak menyadari, dari awal pendidikannya di situ ada kekeliruan yang membentuk karakter anak menjadi seperti itu. Dia mungkin sudah lupa dahulu ketika anaknya masih kecil, dia sering mendidiknya dengan pendidikan keras.
Ya, pendidikan kolonial istilahnya. Kalau sekarang kan pendidikan milenial. Pendidikan kolonial sistem keras. Kalau tidak mau ikut saya cambuk, tidak mau bangun saya hanger. Nah, kalau tidak mau mendengar, akhirnya anak ini ya tumbuh dan berkembang dengan karakter yang keras. Ketika dia sudah dewasa, apa yang terjadi? Ya, karakter kerasnya ini yang merepotkan orang tuanya. Kenapa ada orang-orang yang tidak terkontrol emosinya? Terkadang sudah dihakimi oleh orang tuanya sendiri, bahkan sudah disangkal, bukan anak saya itu. Pergi dari rumah ini, kamu bukan anak saya lagi. Kan begitu ya? Yang disalahkan adalah anaknya, padahal dia tidak menyadari. Di masa dia mendidik dahulu, mungkin saja dia sering memperlihatkan di hadapan anaknya masih kecil ini bertengkar dengan istrinya. Iya kan? Adu mulut, bahkan mungkin adu jotos. Ya, UFO berterbangan. Tahu UFO ya? Iya. Akhirnya apa? Terbentuk karakter terhadap anak ini. Sehingga sulit untuk dikendalikan ketika dia sudah dewasa. Iya. Sebagian orang tua juga mengeluh, kenapa anak saya ini kalau tidak diikuti maunya, ya, dia akan mengamuk. Ini anak saya, saya nasihati tidak mau mendengar. Terkadang dia lebih dengar tetangga daripada saya. Anak bandel memang. Padahal dia sendiri tidak menyadari. Mungkin saja di masa kecil anak ini, dia tidak memberikan kasih sayang dan cinta kepadanya, sehingga anak ini merasa tidak dihargai. Anak ini merasa tidak punya harga di tengah keluarganya. Maka dia mencari cinta dan kasih sayang dari orang lain. Dan demikian banyak bukti-bukti dan contoh-contoh yang bisa kita lihat terjadi di tengah masyarakat, ikhwani fillah. Semoga tidak terjadi di tengah keluarga kita. Yang semuanya ini menjadi pelajaran bagi kita. Pentingnya kita mempelajari ilmu tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap anak-anak, terutama anak-anak yang berada di masa-masa usia keemasan. Di usia keemasannya itu mulai dari usia 0 sampai 6-7 tahun. Di situ usia emasnya anak-anak yang harus kita perhatikan betul. Jangan sampai di situ dia ada luka pendidikan. Nah, yang ketika besar nanti akan tertanam di dalam benaknya, di dalam pikiran bawah sadarnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin kita biasa mendengar ada istilah namanya toxic parent. Tidak tahu sudah benar itu cara bacanya atau tidak. Artinya apa? Ada orang-orang yang ketika dia dewasa itu dia sendiri tidak menyadari kenapa dia bisa seperti itu. Gampang marah, gampang emosi, gampang sedih, gampang putus asa, dan seterusnya. Ternyata ketika ditelusuri, ternyata dia orang yang menderita toxic parents. Toxic parents adalah racun dalam pendidikan dari orang tuanya. Ada luka dari orang tuanya sejak kecil, sehingga ketika dewasa akan terbawa. Dan sulit untuk dirubah. Kenapa? Karena sudah masuk dalam
fikiran bawah sadarnya. Di sini ikhwani fillah membuktikan bahwa berapa banyak anak-anak dan generasi muslim ini rusak, bukan siapa-siapa yang rusak, orang tuanya yang merusak. Nah, coba lihat ikhwani fillah, kadang yang disalahkan lingkungan, betul atau tidak? Kadang yang disalahkan mungkin gurunya di sekolah, atau kalau dia di pondok, ustadznya di pondok pesantren, kurang becus membengkel anak saya. Nah, kurang becus memberikan motivasi. Terkadang yang disalahkan, ini memang anak nenek, neneknya yang pelihara, sehingga katanya kalau neneknya yang pelihara tidak ada yang berlebihan kasih sayangnya, sehingga tidak ada yang berhasil. Ingat jamaah sekalian, itu hanya faktor-faktor kecil saja. Faktor terbesarnya itu ada pada orang tua. Apa dan bagaimana anak kita di pondok pesantren misalnya, ketika dia sudah besar dimasukkan di pondok pesantren, itu karakternya terbentuk dari rumahnya. Terbentuk dari rumahnya. Maka dari itu, di masa anak-anak kita ini masih belia, pada usia emasnya, disitulah harusnya kita benar-benar memperbaiki pendidikan terhadap mereka. Karena ini yang akan dia bawa nanti sampai dewasa, sampai melanjutkan sekolahnya, sampai di pondok, sampai di ini, sampai di itu. Itu semua dasarnya dari orang tua. Maka dari itu orang Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula lil aulad. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Karena yang pertama kali mengajari dia berjalan, berbicara, pertama kali bahkan yang dia lihat di saat tatkala dia bisa membuka matanya adalah ibunya. Al-ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang selanjutnya mungkin kita butuh mengetahui sistem pendidikan yang baik untuk anak-anak kita ini, terutama yang masih belia. Kalau sudah usia SMP, SMA ke atas mungkin sudah dikirim ke pondok pesantren, dikirim ke luar negeri. Tapi ingat, dasarnya ini ketika dia masih bersama dengan kita, usia TK, usia SD, itu masa emasnya ikhwani fillah. Jangan luputkan pendidikannya di masa-masa itu, karena di situ adalah pembentukan karakter untuk mereka. Sekarang ini banyak ilmu parenting yang ditawarkan dan diajarkan. Dengan berbagai macam versi, dengan berbagai macam referensi. Namun sebagai seorang muslim dan muslimah, tentunya kita butuh memandang ilmu parenting itu dari sudut syariat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik generasi muda, bagaimana Nabi mendidik generasi salih, bagaimana Nabi mendidik para sahabatnya, sehingga keluar dari pendidikan dari madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam generasi-generasi yang hebat. Maka di sini ikhwani fillah kami ingin menyebutkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak yang salih ini, bagaimana mencetak generasi yang salih dan salihah. Karena sekedar kawin saja tidak cukup. Tidak cukup untuk mencetak generasi salih. Apalagi kalau sudah pintar 5 kali-kali, 4 kali 10. 4 kali 10 berapa itu Abu Zahir? 4 kali 10 sama dengan pusing katanya. Yang dikali-kali cuma jumlahnya saja. Pendidikannya bagaimana?
Sampai di mana kita bisa mengatur waktu, memberikan perhatian terhadap anak-anak kita itu? Di tengah-tengah pekerjaan dan kesibukan kita. Ya. Jadi dibutuhkan ikhwani fillah keseriusan di dalam masalah ini. Dan ini terus terang banyak di antara kita yang melalaikannya. Iya. Banyak di antara kita yang melalaikannya. Nah, di sini kita akan menyebutkan kaidah syariat yang bisa kita jadikan sebagai pegangan, pijakan di dalam mendidik anak-anak kita masing-masing, terutama ketika dia masih bersama dengan kita. Nah, yang pertama ikhwani fillah, kaidah yang utama di sini adalah at-tarbiyatu bil hub. Dibutuhkannya pendidikan dengan atau yang didasari dengan rasa cinta terhadap anak-anak yang kita didik ini. Apakah dia seorang orang tua atau dia seorang pengajar, seorang pendidik di salah satu sekolah misalnya, ini yang harus dia pegang. Punya rasa cinta terhadap anak didiknya atau anaknya sendiri. Dan mendidik mereka dengan kecintaan. Seberapa besar urgensi mendidik generasi ini dengan cinta? Sangat besar. Coba bayangkan jemaah sekalian, ketika anak-anak ini merasa dirinya dicintai dan kita menampakkan kecintaan terhadapnya, dan dia menyadari besarnya cinta dan kasih sayang orang tua terhadap dirinya. Anak-anak yang seperti ini yakin dan percaya apapun yang diucapkan oleh orang tua, apapun yang diperintahkan kepadanya, ke arah manapun dia diarahkan oleh orang tuanya, dia akan ikut. Kenapa? Dia merasa dirinya dicintai oleh orang tuanya. Ini sangat penting. Tapi ketika seorang anak ini sudah merasa dirinya tidak dihargai, tidak dicintai, bahkan tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya, maka dia akan menjadi anak-anak yang pembangkang, bandel, dan tidak akan mau mendengarkan nasihat daripada orang tuanya. Antum sampaikan nasihat sebanyak apapun, tidak akan diterima. Masuk ke telinga kanan, keluar dari telinga kanan. Kenapa? Dia merasa dirinya apa? Merasa dirinya tidak dihargai, merasa dirinya apa? Tidak dicintai dan tidak disayangi. Jadi kalau antum mendapatkan ada anak-anak yang tidak mau mendengarkan nasihat, apalagi dari keluarganya, dari orang tuanya atau dari gurunya, maka ini adalah ciri anak-anak yang kurang kasih sayang. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, kurang kasih sayang apa lagi Ustaz? Iya, HP saya belikan, iya kan? Iya, HP saya belikan, iya. Mainan lengkap. Ketika dia mau minta motor saya kasih, NMAX lagi. Kurang kasih sayang apa lagi anak saya ini? Pertanyaan yang seperti ini menunjukkan bahwa orang tua atau pendidik yang seperti ini tidak paham hakikat kasih sayang terhadap anak-anak. Tidak tahu bagaimana dia mencintai dan menampakkan kecintaannya terhadap anak-anak ini. Bisa dipahami ya? Terkadang sesuatu kita anggap ini bagian dari kasih sayang dan cinta kita, tapi hakikatnya bukan. Itu adalah perkara yang menjerumuskan dia kepada kebinasaan. Maka sangat penting sekali ikhwani fillah, kita benar-benar paham bahwa cinta dan kasih sayang itu sangat besar peranannya
di dalam membentuk karakter generasi ini. Nah, ingat ya, orang-orang yang mendidik anak-anaknya dengan penuh kecintaan, kasih sayang, mereka adalah orang-orang yang memberikan kepada anak kebutuhannya, bukan apa yang dia inginkan. Memenuhi apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan. Paham? Banyak orang tua salah kaprah. Apa yang diinginkan oleh anaknya kasih, apa yang diminta kasih. Kasihan anak saya di sekolah tidak belanja, sementara temannya semua belanja. Kalau saya terus terang, anak saya, alhamdulillah, kita sama-sama belajar ilmu pendidikan anak ini bersama dengan uminya. Terkadang atau jarang sekali dia bawa uang ke sekolah. Kenapa? Karena di rumah dia harus menyelesaikan tugas ini, baru dia mendapatkan hadiahnya. Kenapa? Karena kalau setiap apa yang dia minta kasih, menjadikan dia anak-anak yang pemalas, tidak pandai berjuang. Tidak tahu bagaimana sulitnya itu mendapatkan uang. Tidak tahu bagaimana sulitnya itu orang tua bekerja banting tulang, sehingga dia hanya maunya terima jadi. Maka ikhwani fillah, hati-hati, jangan biasakan memberikan anak-anak kita gratisan. Sekali lagi, jangan membiasakan memberikan kepada mereka apa? Gratisan. Tapi berikan kepada mereka apa yang dia butuhkan setelah dia menyelesaikan konsekuensinya. Bisa dipahami? Ketika kita berikan, misalnya, kalau kamu selesaikan piket ini di rumah, menyapu ini, baru kamu mendapatkan hak kamu 5.000 rupiah per hari. Kalau tidak dapat hak kamu. Nah, ini akan mendidik dia bahwasanya ternyata mendapatkan uang 5.000 rupiah itu tidak gampang. Betul? Mungkin ada yang mengatakan, wah itu sebenarnya tidak sayang sama anak, Ustaz. Kasihan anaknya nanti kalau tidak diselesaikan tugasnya, berarti tidak belanja di sekolah. Jangan belanja di sekolah kalau memang tidak menyelesaikan ini, sehingga dia paham betul bahwa di dalam hidup ini butuh perjuangan. Dalam hidup ini tidak ada gratisan, sehingga akan lahir generasi-generasi yang tidak akan bergantung kepada orang lain, tapi dia akan berdiri di atas kaki sendiri. Jelas ya kawan? Itulah bukti cinta kita kepadanya. Jelaskan kepadanya dengan baik, nak, saya cinta kamu, dengan cara ini saya mencintaimu. Walaupun di situ banyak dramanya ya. Oh, abi mana? Nak bilang cinta, nak bilang sayang sama anaknya, tidak mau kasih uang. Disinilah peranan kita memberikan pengertian. Seperti ini saya mencintai kamu, karena saya ingin kamu kedepannya menjadi anak yang baik, bukan anak yang bermental kerupuk. Jelas ikhwan? Ya, itu contoh ya, bahwa mendidik anak-anak kita dengan cinta itu sangat penting, tapi cara mencintainya ini yang harus diperbaiki. Karena mungkin semuanya kita mengatakan, siapa sih orang yang tidak cinta sama anaknya sendiri? Semua kita ini cinta sama anak kita. Betul? Sekarang kita sepakat, semua kita ini cinta kepada generasi, kepada anak-anak yang kita lahirkan. Guru-guru cinta kepada murid-muridnya, kita sepakat. Tapi yang tidak sepakat adalah cara mencintainya yang berbeda. Cara mencintainya yang salah. Paham? Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Tayyib. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan menyebutkan beberapa bentuk
atau contoh-contoh bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik ya generasi-generasi kaum muslimin itu dengan cinta. Yang pertama, ikhwani fillah, seorang orang tua atau seorang guru ini wajib untuk menampakkan kecintaannya kepada anak-anaknya ya dengan cara mulatafatul walad wa muda'abatuhu, berlemah lembut kepada anak tersebut ya, dan muda'abah. Muda'abah itu terkadang dia bermain dengannya, bercanda dengannya, dekat kepada anaknya. Ya. Itu bukti cinta dan kasih sayang. Nah, yang dikatakan, wah, kita ini sudah umur 40 tahun, masa mau main kayak anak-anak? Ya? Hilangkan gengsi itu. Selama kita punya anak, selama kita punya murid, kita harus siap. Kita harus siap berlemah lembut kepadanya dan dekat, semakin erat, ya, punya ikatan batin yang kuat dengan mereka. Maka dari itu jamaah sekalian, kita yang punya santri misalnya, yang punya murid, tidak ada salahnya kita terkadang mungkin main bola bersama dengan murid kita, terkadang mungkin juga main takraw dengan mereka. Saya dengan Afif, dengan Affan kadang main kejar-kejaran. Kita turunkan derajat kita turunkan perilaku kita mengikuti arus mereka, selama tidak berlebihan, ya, selama tidak berlebihan. Itu untuk apa? Untuk memperlihatkan cinta kepada mereka. Disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, diriwayatkan dalam kitab Majma'uz Zawaid, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, ra'aitul Hasan wal Husain ala atiqain Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ni'mal farasu tahtakuma. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ni'mal farisani huma. Kata Umar, saya pernah melihat Al-Hasan dan Al-Husain berada di atas dua pundaknya Nabi. Jadi dijadikan kuda Nabi. Al-Hasan dan Al-Husain, cucunya Nabi, anak-anak. Siapa yang dijadikan kuda? Nabi, manusia terbaik, Nabi dan Rasul Allah, panglima perang, ya tidak? Pemimpin negara, dai. Semua predikat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak menghalangi beliau untuk bermain dengan dua cucunya ini, Al-Hasan dan Al-Husain. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkomentar, kata beliau, ni'mal farasu tahtakuma. Sebaik-baik kuda adalah kuda yang ada di bawah kalian ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ni'mal farisani huma. Dan sebaik-baik dua penunggang kuda adalah dua orang ini, Al-Hasan dan Al-Husain. Masya Allah. Ini Rasulullah. Pada cucunya ini, jazakumullah khairan. Santri yang baik. Jadi,
Nabi menampakkan kecintaan beliau kepada dua cucunya ini. Seperti ini caranya. Nah, sekarang kita ini belum jadi camat, gengsi. Kalau mau main sama anak-anak, bercengkrama dengan mereka, bercanda dengan mereka. Padahal itu sangat penting bagi mereka, jamaah sekalian, ya. Sangat penting dengan mereka, sangat penting bagi mereka, karena ini adalah bukti cinta kita kepadanya. Mereka merasa bahwa benar-benar kita ini sayang sama dia. Kapan sudah tertanam bahwa ayah saya, ibu saya, guru saya, ustadz saya sayang kepada saya, antum akan mudah untuk mengarahkannya. Mudah untuk mengarahkannya. Dan Allah, ya ikhwani fillah, benar-benar ketika kami menerapkan seperti ini, kami rasakan betul yang seperti itu. Kami rasakan betul betapa mudahnya mengarahkan santri-santri yang bandel. Yang dulunya itu, ya kita pusing 7 keliling, sudah 7 sapu yang patah belum mau berubah. Tapi ketika kita mendidik mereka dengan cinta, subhanallah, tidak kesulitan. Tidak ada salahnya terkadang kita duduk ngobrol dengan mereka. Dengarkan apa keinginannya. Dengarkan apa keluh kesahnya. Dengarkan apa ceritanya. Walaupun kadang kita ini hanya mendengar saja. Terkadang Afan pulang dari sekolah, Abi tadi saya di sekolah main bola seperti ini, ya tim saya menang begini dan begini. Sebenarnya itu tidak ada urusannya sama saya. Iya. Bukan level saya yang seperti itu, ya kan? Bukan pembahasan saya yang begitu. Tapi untuk menampakkan cinta kepadanya, saya dengarkan dengan baik. Oh iya nak, Masya Allah, kamu hebat. Iya. Yang penting jangan tadi abiku benjol temanku, oh hebat. Wah, tidak boleh. Dibutuhkan yang seperti itu, ikhwani fillah, sebagai bentuk menampakkan cinta kepada mereka. Nah, yang imbasnya nanti kita akan mudah untuk mengarahkannya. Baik. Dan hati-hati ikhwani fillah, ketika anak kita itu sudah mulai mencari cinta dari orang lain, kalau keluarga ngumpul, dia sudah tidak senang untuk ngumpul sama keluarga, lebih baik dia sama temannya. Ayahnya mau pergi, tidak pernah lagi mau merengek, Abi ikut. Hati-hati kalau sudah seperti itu. Artinya cinta sudah pudar. Kelak antum akan sulit mengarahkan, justru dia lebih mendengarkan tetangga. Paham? Terkadang kita ambil kunci motor, gerang, datang anaknya, Abi ikut, parum-parumpai ini anak-anak. Orang lagi sibuk, urusan serius ini. Padahal itu adalah bukti kalau anak kita masih merasa dicintai. Paham? Banyak di antara kita gengsi bawa anaknya kemana-mana. Padahal Nabi tidak gengsi bawa cucunya kemana-mana. Nabi ke masjid, dia gendong Umamah, bintu Abil As, putri daripada Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa masuk ke masjid, dalam keadaan berdiri dia gendong cucunya. Ketika beliau ruku, dia letakkan cucunya. Ketika dia sujud, dan berdiri, digendong kembali. Nabi tidak malu di hadapan seluruh sahabat. Kita ini bukan siapa-siapa, sudah malu kalau selalu ada anak-anak ikut jadi ekor di belakang. Apalagi kalau sudah dianggap kayak CCTV ini anak-anak.
Subhanallah. Terkadang perkara sepele kita tidak sadari kalau itu menghilangkan cinta terhadap anak atau menghilangkan cinta anak kepada kita. Nah, mungkin antum bisa melihat sendiri bagaimana saya ya dengan anak-anak. Saya tidak malu bawa mereka kemana-mana. Saya pergi ngisi di sini, ikut. Nah, itu tujuannya apa? Saya ingin agar kecintaan anak saya tetap tidak beralih kepada orang lain. Terkadang saya sedih melihat ada anak-anak yang ketika dia melihat ada orang yang baik, justru dia berlari ke sana, minta dipeluk, minta digendong. Iya. Tapi ketika bersama orang tuanya biasa-biasa saja. Ini contoh, ini pertanda anak ini kekurangan kasih sayang dan mulai mencari kasih sayang dari orang lain. Kalau sudah seperti itu, antum akan berat untuk membentuk karakternya. Mau diarahkan kemana? Sulit. Sulit. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam satu riwayat dari Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dihasankan sanadnya oleh sejumlah ulama. Kata Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu taala an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasuffu Abdullah wa Ubaidillah wa Quthayyir bani al-Abbas. Thumma yaqul man sabaqa ilayya falahu kadha wa kadha. Qala fayastabiquna ilayhi fayaqa'una ala dhahrihi wa sadrihi fayuqabbiluhum wa yaltazamuhum. Kata Abdullah bin Al-Harith, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah yasuffu, mengatur barisan. Ya, dibuat berbaris. Siapa? Abdullah, Ubaidullah, Quthayyir. Semuanya anak-anaknya Al-Abbas. Berarti siapa ini? Sepupunya Nabi, ya kan? Al-Abbas kan pamannya Nabi. Anak-anaknya itu sepupu dengan Nabi, tapi masih kecil. Ya, Abdullah, yakni Abdullah bin Abbas, Ubaidullah bin Abbas, dan Quthayyir ibn al-Abbas. Nabi buat dia berbaris. Kemudian kata Nabi, man sabaqa ilayya. Iya. Siapa yang lebih cepat larinya sampai kepada saya, maka dia dapatkan hadiah begini, begini, dan begini. Nah, ya. Kata Abdullah bin Al-Harith, fayastabiquna ilai. Maka semua anak-anak ini berlomba lari sampai kepada Nabi. Ketika mereka sampai kepada Nabi, mereka loncati Nabi, naik di atas dadanya Nabi, kemudian Nabi mencium mereka satu persatu. Bukan anaknya Nabi, sepupunya. Dibuat semacam game, ya. Siapa yang lebih dahulu cepat ke sini, saya berikan hadiah seperti ini. Hanya terkadang jamaah sekalian, kita ini merasa tidak punya waktu untuk itu. Pekerjaan kita menyibukkan kita dari memperhatikan anak-anak kita. Kesibukan kita menjadikan kita berat untuk menyisihkan waktu bermain dengan mereka, bergaul dengan mereka, bersenda gurau dengan mereka. Yang pada akhirnya anak ini tumbuh dan berkembang merasa tidak dicintai, tidak disayangi oleh ayahnya. Nah, ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Sekarang di mana kita dibandingkan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Luar biasa. Nah, luar biasa beliau mencontohkan kepada kita pendidikan ini. Mungkin kita bisa melakukan itu, masih bermain dengan mereka ketika umurnya masih lucu-lucunya 9 bulan, 10 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah. Ya, lagi belajar berjalan, belajar berbicara, lagi lucu-lucunya. Mungkin kita masih mampu melakukan itu. Iya. Iya. Naluri kita masih gemes-gemesnya. Tapi coba kalau umurnya sudah 7-8 tahun. Umur-umur menjengkelkannya. Iya. Bukan umur menggemaskan, umur menjengkelkan. Sudah banyak permintaannya, sudah banyak tuntutannya, sudah banyak ininya. Antum mampu sisihkan waktu bermain dengan mereka, mengambil hatinya, bercanda dan bersendagurau dengannya selama tidak berlebihan. Ini terkadang berat, ikhwani fillah. Iya. Kalau kita tidak upayakan ini, ingat, anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang merasa dirinya tidak punya perhatian dari orang tuanya. Dan ingat jamaah sekalian, tidak selamanya kita perhatikan mereka. Ya, ketika misalnya dia pulang sekolah, langsung ditanya, kamu sudah makan atau belum? Mau makan apa nak? Kadang orang tua seperti itu, dianggap itu perhatian terhadap anaknya. Tapi selain daripada itu jamaah sekalian, yang terpenting bagian dari bentuk perhatian kita kepadanya adalah di saat tatkala dia datang ke rumah ditanyakan, "Nak, tadi di sekolah main apa, nak?" "Oh Ustaz, masa main yang ditanyakan?" Biasanya kan yang ditanyakan, belajar apa? Dapat berapa kau tadi? Awas memang dapat 5. Rata-rata orang tua seperti itu ya. Jarang sekali orang tua ketika anaknya pulang sekolah ditanya, "Nak, tadi main apa di sekolah? Apa kata gurunya? Ya, siapa guru yang paling kamu suka?" Nah, terkadang seperti itu ikhwani fillah. Kenapa? Kenapa yang ditanya mainnya? Lihat, anak-anak di masa itu otaknya adalah otak main. Betul atau tidak? Antum waktu umur begitu otak apa? Sudah otak kotor ya? Wah, ini bahaya. Otak dia ketika itu adalah otak main. Sehingga untuk mengambil hatinya itu upayakan, ya, ikuti alurnya. Iya kan? Tadi main apa di sekolah? Ya, siapa yang menang? Siapa yang juara? Masya Allah. Ya. Ketika dalam seru-serunya seperti itu, dia menjawab begini, begini, dan begini, mulai kita arahkan sedikit demi sedikit. Iya. Nah, kamu hebat, main ini, main itu. Tapi Abi lebih bangga lagi ketika kamu bisa memperhatikan pelajaran. Jangan sampai kamu gara-gara main tidur di kelas. Itu langsung masuk di pikiran bawah sadarnya. Jelas ya? Iya, karena diantara cara untuk masukkan sesuatu ke pikiran bawah sadar anak atau seseorang itu dibutuhkan ya beberapa kondisi, beberapa momen seperti itu. Kadang ketika sangat gembira, ketika dia sangat gembira, itu mudah memasukkan sesuatu ke pikiran bawah sadarnya. Antum paham ini pikiran bawah sadar? Kan pikiran manusia ada 2 ya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat itu adalah pikiran bawah sadar. Sesuatu kalau sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar seseorang, itu sulit untuk dilupakan. Jelas? Nah, ketika dia sangat gembira, masukkan sesuatu, itu mudah masuk di pikiran bawah sadarnya. Ketika dia antara tidur dengan tidak, iya, menjelang tidur seperti itu,
Itu mudah memasukkan sesuatu. Makanya di antara ilmu parenting yang sangat baik itu ketika anak mau tidur, itu sudah mulai dibisikkan kalimat-kalimat yang baik, sehingga itu masuk ke pikiran bawah sadarnya. Ketika dia sedih, itu arahkan di situ. Nah, dan kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Pulang dari sekolah tanyakan mainnya apa, jangan langsung pelajarannya apa. Agar supaya kita mudah mengambil hatinya, mendekatinya, sehingga dia semakin terpaut dengan kita. Yang intinya di sini jamaah sekalian, harus mau mengorbankan sedikit waktu kita, memberikan perhatian kepadanya, sehingga dia merasa dikasihi dan dicintai. Nah, al-ikhwah wal akhawat mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan dari riwayat dari Nabi yang kita sebutkan tadi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu melakukan semua itu. Bermain dengan anak-anak, bercanda dengan cucunya. Bahkan dijadikan kuda sama cucunya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mampu untuk merendahkan dirinya di hadapan anak-anak ini demi satu target yang sangat besar, yaitu menanamkan rasa cinta kita kepadanya. Itu saja. Itu saja sasarannya itu. Jadi bukan sekedar bermain itu. Mari kita lihat Nabi dalam kondisi dia adalah orang yang sangat sibuk ya. Beliau mampu melakukan hal tersebut. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah seorang qadhi, hakim, mufti, pemberi fatwa. Para sahabat datang, sibuknya Nabi itu menjawab, memberikan fatwa kepada para sahabat beliau, kepada umat. Beliau juga adalah seorang mujahid di kancah peperangan. Beliau seorang muballigh dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga seorang penghafal Al-Qur'an. Beliau juga seorang khatib. Naam. Bahkan beliau juga punya keluarga. Mungkin mau dikatakan saya ini sibuk Ustaz, pekerjaanku banyak. Nah, keluarga saya banyak yang harus diperhatikan. Kira-kira yang mana banyak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kesibukannya? Kita atau Nabi? Nabi punya istri 9 ketika itu. 9 istrinya Nabi. Ini semuanya harus diurusi kebutuhannya. Nah, tapi bersamaan dengan itu Nabi masih punya waktu untuk bermain, bercanda, bersendagura dengan anak-anak, dengan cucunya, dengan sepupunya. Antum punya berapa? Kemudian kita mengaku bahwa kita sibuk dan tidak punya waktu untuk anak-anak kita. Jelas ya? Baik, sudah masuk waktunya. Maka ini yang pertama, bahwasanya mari kita mendidik generasi kita ini, anak-anak kita ini dengan apa? Dengan penuh cinta dan membuktikan kecintaan kita kepada mereka. Dengan melakukan pendekatan, melakukan sendagurau, meluangkan waktu untuk mereka, mendengarkan apa keinginannya, mendengarkan ceritanya, mendengarkan keluh kesahnya. Itu sangat penting ikhwani fillah, sehingga insyaallah taala kita akan melahirkan anak-anak yang salih dan salihah, akan mudah diarahkan karena mereka adalah orang-orang yang merasa bahwa mereka sangat berharga kehadirannya di tengah keluarga kita. Mereka adalah anak-anak yang sangat-sangat kita harapkan. Begitu ya? Nah,
Kemudian di sini yang terakhir sebelum kita tutup majelis, di antara metode dalam membuktikan cinta kita kepada anak-anak atau kepada generasi yang kita bina ini adalah jangan pernah malu untuk mengucapkan cinta terhadapnya. Jangan pernah malu untuk mengucapkan cinta kepadanya. Contohnya misalnya, anak-anak, kita panggil anak kita, belai rambutnya, cium keningnya, kemudian ucapkan, "Nah, Abi sangat cinta sama kamu." Ketika kita lakukan itu, ikhwani fillah, maka anak-anak ini benar-benar merasa bahwa dia itu dicintai, dia itu dihargai. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz bin Jabal. Apa kata Nabi? Wallahi ya Muadz, inni la uhibbuk. Demi Allah, wahai Muadz, saya ini sangat-sangat mencintaimu. Setelah diucapkan itu, baru Nabi berikan nasihat. Kamu itu harus begini, begini. Kata Nabi, wallahi ya Muadz, inni la uhibbuk, fala tada'anna dubura kulli salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demi Allah, wahai Muadz, saya sungguh-sungguh sangat mencintaimu, maka jangan sekali-kali, coba lihat mukaddimahnya ya, saya benar-benar mencintaimu. Setelah itu tertanam pada diri anak, baru dimasukkan nasihatnya. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan di belakang salatmu, ya, di penghujung salatmu, doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hasilnya apa? Ini diingat oleh Muadz sampai sepeninggalnya Nabi, sampai Muadz sudah tua, dan beliau amalkan terus-menerus apa yang disampaikan oleh Nabi ini. Resepnya apa, ikhwah? Resepnya apa? Jangan malu mengucapkan cinta kepada anak-anak kita. Jangan yang ditanyakan, Ustadz, apa itu resepnya bisa dapat SIM L, surat izin menikah lagi? Itu tidak penting itu. Resep bagaimana menaklukkan anak-anak antum dulu. Iya. Kalau anaknya sudah ditaklukkan, na'am, bisa menjadi baik insyaallah ta'ala. SIM L itu gampang. Minta maaf ini Pak Polisi, ada SIM baru ini. Jadi seperti itu, ikhwani fillah. Resepnya, jangan malu mengucapkan cinta kepada anak. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, inni la uhibbuk." Wahai Abu Dzar, sungguh saya ini sangat mencintaimu. Setelah itu baru Nabi mengatakan, jangan sekali-kali kamu mau diangkat menjadi pemimpin, walaupun terhadap dua orang. Kenapa? Nabi tahu Abu Dzar ini orangnya lemah.
Bukan artinya jangan ada yang mau jadi pemimpin. Ya. Tidak, tapi apa? Dia orangnya lemah. Sehingga Nabi wasiatkan, jangan sekali-kali kamu mau menjadi pemimpin walaupun terhadap 2 orang. Titik pendailan kita, sebelum Nabi ajarkan atau memberikan wasiat ini, apa yang dilakukan oleh Nabi? Tanamkan cinta dulu kepadanya. Inni la uhibbuk, sungguh saya sangat mencintaimu. Coba kita introspeksi diri masing-masing jamaah sekalian. Pernahkah kita memanggil anak-anak kita, mengecup keningnya, kemudian dikatakan, "Nak, saya sangat mencintaimu. Kamu jadi anak soleh, nak ya. Kalau abi meninggal, tidak ada yang bisa mendoakan kecuali kamu." Ucapkan itu berkali-kali dan jangan pernah bosan untuk mengucapkannya. Insyaallah taala anak-anak kita akan sangat-sangat merasa dihargai. Akan timbul dalam hatinya, muncul dalam hatinya, oh ternyata saya ini juga dibutuhkan. Paham? Tapi kalau anak itu sudah merasa dirinya tidak dibutuhkan, sulit untuk diarahkan. Para guru, para pendidik, praktekkan ini. Kalau mau mudah mengarahkan anak didik kita, panggil dia, peluk dia, nak, usap kepalanya, bisikkan di telinganya, nak, saya ini sangat mencintai. Kalau ada murid yang paling bandel di situ, itu yang harus semakin sering kita bisiki. Paham? Ini yang harus semakin sering dibisiki. Nah, saya ini sangat mencintai. Nah, baru masukkan nasihat. Insyaallah taala ini resep yang sangat manjur, resepnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, masih banyak lagi trik-trik untuk bisa menanamkan cinta anak itu terhadap kedua orang tuanya, sehingga ya dia akan mudah diarahkan. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan ya, pada waktu dan tempat yang tidak ditentukannya. Soalnya ini ya baru satu kaidah, padahal judulnya kaidah-kaidah ya. Nah, kaidah yang pertama juga belum selesai, masih ada beberapa trik-trik yang butuh untuk kita jelaskan lagi insyaallah. Mudah-mudahan ada waktu yang lain untuk bisa menjelaskannya, sehingga kita bisa sama-sama melahirkan generasi-generasi yang salih dan salihah, generasi-generasi yang kuat ya dalam keimanannya, dalam keduniaannya, generasi-generasi na'am yang siap untuk menjadi pejuang-pejuang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu wa hafizakumullah.